kasih apresiasi kepada Anda yang sudah bekerja dengan baik, wartawan ya di lapangan, hingga menghasilkan betul-betul sudah kita upload dan sudah kita share, dan saya kira terlihat ada beberapa respon dari publik dan ini tentu sangat baik. Karena itu pada rapat redaksi pagi hari ini kita nanti sampai jam sekitar setengah jam ya rapatnya. Nah karena itu semua nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan liputannya ya, minimal 2 usulan liputan. Silakan nanti saya akan memberikan pengayaan tambahan-tambahan. Oke, silakan mulai dari Ismail ya, akan disampaikan usulan liputannya dan yang lain bisa didengarkan. Silakan. Saya Ismail dari dari radarbanu.co.id, mengusulkan ada dua tema yang ingin dilakukan liputan. Salah satu yang pertama adalah terkait pengelolaan limbah di perkotaan tadi, kemudian satunya terkait perkebunan hidroponik, jadi ada di daerah perkotaan juga. Terus pengelolaan limbah itu apa maksudnya? Yang apa? Ada masalah apa? Di dalam di perkotaan. Di mana rencana ini? Di Tanah Bumbu. Ya, terus masalahnya apa? Masalahnya begini, ada sampah yang ada di beberapa titik lokasi yang sampahnya itu yang kurang tertata, kemudian pengaturan pengambilan sampahnya mungkin itu aja yang kemudian kadang-kala ada pada siang hari di sana ada kendalanya, ada siang hari pengambilan lewat di jalan raya kan melintas kan, baunya kan kurang sedap bagi masyarakat. Itu sih. Terus mau kemana rencana? Narasumbernya atau apa? Narasumbernya Dinas Lingkungan Hidup. Siapa dia? Rahmat P. Udoyo. Pak Rahmat. Terus kemana lagi? Kemudian ke anggota Dewan Pak Hasanuddin. Ini apa? Pindahan komisi apa dia? Komisi lupa saya. Mohon izin. Lupa saya. Bentar. Kemarin. Apa memang terkait dengan voksi DLH atau apa komisi dia? Komisi. Bentar. Mohon izin. Lewat. Komisi 3. Komisi 3 ya. Yeah. Bidang pembangunan dan infrastruktur. Oke. Nanti untuk yang ini langsung saja ya. Yeah. Ini juga perlu pengelola TPS-nya ditemui pengelolanya. Kan ada TPS kecuali TPS liar ya. Siap. Nah, jadi apakah ini TPS liar atau TPS yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka coba cek ke pengelolanya seperti apa ya. Okay. Jadi itu yang perlu. Kemudian Anda juga harus disertai dengan data-data dan aturan-aturan terkait dengan pengelolaan sampah di Tanah Bumbu ini. Apakah ada perdanya atau apa, coba dicek lagi di situ ya. Cek aturannya itu. Siap. Nah, terus yang hidroponik yang kedua mau kemana nih? Di mana nih? Lokusnya apakah ada Perkotaan juga karena kan iya di mana? di Tanah Bumbu juga, di Tanah Bumbu. Banyak hidroponik ini kan banyak di Tanah Bumbu juga. Maksudnya di mana yang sudah yang mau didatangin ini mana? Itu di daerah mana? Di daerah Jalan Veteran. Di situ ada beberapa yang ada yang sudah berhasil, kemudian kita ingin mengetahui tip-tipnya mereka, kemudian bagaimana untuk keberlanjutannya, itu saja sih.
Oke, kalau ya, selain ke bersangkutan juga ke nanti ya, ke dinas pertanian. Siap. Jadi apakah ada fokus-fokus dari pertanian untuk ini namanya urban farming, Siap. untuk penggunaan di kota. Oke. Selanjutnya nih si Nusa. Ada dua yang mau saya usulkan hari ini Pak. Yang pertama itu tentang eksploitasi anak. Anak di bawah umur yang ternyata itu diperjualbelikan oleh mucikari yang juga berumur kurang dari 18 tahun. Dan itu lokasi korban itu di daerah Klayan. Di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Kemudian untuk transaksinya itu untuk tarifnya sendiri dan segala macam itu akan saya cek juga. Kemudian untuk ada beberapa korban yang juga sebenarnya punya rasa takut Pak untuk melapor gitu. Dan operasi transaksi ini cukup banyak ya, maksudnya anggotanya gitu. Terus menggalinya lewat mana nih? Dari berdasarkan informasi korban, kemudian dari tempat mereka base campnya, dan informasi yang sejauh ini saya dapatkan itu mereka mempunyai sosial media sendiri gitu, dan ada grup WhatsApp-nya. Kebetulan saya masuk di dalam grup WhatsApp itu. Untuk korbannya sendiri masih belum berani, tapi ada beberapa korban yang sudah mulai melaporkan gitu Pak. Ya. Ini sudah diurus nggak oleh kepolisian sudah? Sudah terendus. Jadi nanti konfirmasi ke kepolisian kemana? Ke siapa? Ke Kapolres, Kapolresta, kemudian ke Kasat Intel Pak, karena mereka melakukan penelusuran juga. Oke. Nah, selain itu apakah ini sudah perhatian dari pemerintah sendiri ada? Kan ada perlindungan anak ya, dinas perlindungan anak. Sejauh ini saya berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk masalah tentang dinas perlindungan anak itu mungkin pasti akan nanti bekerja sama gitu. Cuman saya sendiri mungkin akan menuju ke arah situ gitu. Karena kan ini menyangkut masalah anak. Ya, oke. Jadi saya ingatkan ini kan soal korban di bawah umur ya. Jadi kalau dia dimintakan informasi, maka dia belum layak tadi. Oke. Nah, jadi harus ada informasi lain mungkin yang lebih dewasa yang bisa dicarikan, itu yang pertama. Yang kedua tentang tempat-tempat tadi ya. Nah, tempat-tempat yang di jaringan transaksi itu harus dipastikan fakta-faktanya tadi. Oke ya. Itu oke. Yang kedua apa? Yang kedua itu tentang penertiban kabel-kabel listrik Pak. Ini lokasinya ada di daerah Batola, Andil Bakti Pak. Itu kabel listriknya itu sudah gak karu-karuan. Jadi ada saling lempar antara pihak PLN dan pihak Telkom gitu. Sementara banyak masyarakat yang harus kasih penyangga untuk akses mereka di halamannya mereka itu gitu. Dan ini kan lumayan mengkhawatirkan gitu. Ya. Berarti kemana nih ya penggaliannya lagi? Saya sih rencananya mau menuju ke PUPR dulu, ke Dinas Bina Marga, tapi PUPR apa? Kalsel kah? Batola Pak. Batola. Iya. Saya kan Trans Kalimantan nih. Jalan Trans Kalimantan nih. Iya, Andil Bakti itu sepanjang jalan Andil Bakti pas sampai ke perempatan. Kemudian akan ke pihak PLN dan Telkomnya juga. Oke. Jadi ini juga perlu, apakah sudah jadi perhatian DPRD kan lama nih ya. Nah, jadi nanti komisi yang terkait nih pembangunan bisa supaya juga dia punya perhatian, karena kan keluhan-keluhan masyarakat sudah cukup lama. Nah, lalu nanti bisa juga ke rumah-rumah yang terganggu oleh kabel-kabel itu ya, pinggir jalan atau ruko atau kios atau warung lah ya. Jadi fakta-faktanya supaya berubah. Oke, selanjutnya Terima kasih Pak. ya. Silakan. Alun Ahmad Riswandi dari tawastudio.com.
ada dua berita yang akan ulun usulkan. Yang pertama terkait perbaikan jalan KM 171. Seperti yang utarakan yang pertama tadi, di topik yang pertama. Saat ini kan jalan KM 171 sangat berpengaruh dengan inflasi daerah. Salah satunya ya bahan pokok lebih tinggi, harga bahan pokok. Pemerintah daerah melalui PUPR akan berusaha membuatkan jalan alternatif untuk mempermudah akses menuju ke Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Keseriusan yang kami ingin pertanyakan itu keseriusan dari pihak-pihak yang terkait, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait penanganan jalan tersebut. Ya. Jadi mau kemana nih galiannya? Rencananya kami mau ke Balai Jalan dulu. Balai Jalan di Banjarmasin berarti. Oke. Terus Dinas PUPR Tanah Bumbu dan DPLD Kabupaten. Jadi kabupaten ya. Jadi ini kan jalan provinsi, jalan nasional ya, jalan nasional. Nah mestinya ini ada yang lebih kuat memperjuangkan ini di anggota DPR RI ya. Jadi kalau bisa kontak juga sama anggota DPR RI. Ini kan karena ada tanggung jawab Kementerian PO ini karena jalan nasional. Nah, lalu juga karena efeknya ini ditimbulkan dari pertambangan ya, nah bisa juga ke SDM ya. Nah jadi coba ke DPR RI ya, anggota DPR RI, ke DPR RI. Jadi yang mana yang bisa dihubungi lah ya. Oke, yang kedua Pak? Yang kedua terkait pengelolaan ini parkir Di mana? di Tanah Bumbu. Ya, di Tanah Bumbu di mana? Apa semuanya sangat luas? Di kotanya Pak, di Batu Licin. Apa masalahnya ini? Saat ini kan parkir banyak yang parkir liar, tidak terdaftar baik di Dinas Perhubungan, dan itu rata-rata tidak masuk dalam pendapatan daerah. Selama ini kan banyak menjadi keluhan masyarakat, banyak parkir liar yang tarifnya tidak memenuhi syarat. Nah, untuk saat ini yang akan ulun konfirmasi Kepala Dinas Perhubungan, kepala pengelola parkir yang di pihak ketigakan oleh Dinas Perhubungan. Ya. Oke, di Sub ya. Bidang parkir ya. Oke, jadi ini bisa didalami juga karena parkir ini kan nanti terkait dengan pasar ya. Nah, jadi coba di Sprindak ini kan ada bidang pasar. Coba dicek juga pengaturannya seperti apa di pasar. Nah, biasanya itu banyak parkir terkait dengan pasar. Oke. Nah, selain itu coba ditanyakan pengelola parkir memang apakah dia dapat banyak atau seperti apa. Jadi fakta-faktanya perlu diungkap ya dengan tukang parkir sendiri. Jangan-jangan ya memang hanya untuk sesuap nasi saja ya kan. Nah, lalu tadi soal keluhan-keluhan masyarakat, jadi harus diungkap juga fakta-faktanya ya, misalnya dipungut berapa dia, terus aturannya di sana berapa ya, aturan-aturan terkait dengan parkir. Oke, Ismail sudah, silakan. Alfi ya? Oke, izin, Ahmad Alfi Anur dari radar.id. Izin mengusulkan untuk rencana liputan saya ke depan, yaitu terkait naiknya harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.